Halo adik-adik, sama Kak JJ di sini. Jadi selamat datang ya adik-adik di ibadah online kelas besar dan praja pada tanggal 13 September 2020. Gimana adik-adik kabarnya? Baik kan? Wah, tentu pasti luar biasa dong ya keadaan adik-adik sekalian. Oh iya adik-adik, kakak mau ngingetin, kalau kalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Habis itu setelah dari luar, kalian harus mencuci tangan dengan sabun yang bersih ya, agar terlindung dari virus corona. Oh iya adik-adik, kakak mau ngumumin nih untuk siapa aja yang mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Ini ya aktivitasnya. Nah, jadi itu dia adik-adik yang mengumpulkan aktivitasnya pada minggu lalu. Nah, adik-adik kakak mau ngingetin, kalian jangan lupa ya untuk membaca dan merenungkan STAR. Kalau ada kuisnya atau pertanyaannya dari STAR, itu dijawab ya. Jangan lupa adik-adik. Ya, dari kakak itu aja. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil sikap yang tenang dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Halo adik-adik kelas besar. Jumpa lagi dengan Kak Ruby di Sekolah Minggu Online hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Apakah adik-adik merasa luar biasa? Atau biasa aja? Atau bersuka cita? Wah, kalau Kak Ruby ya, merasa bersuka cita, bersemangat, dan juga senang sekali bisa memimpin liturgi hari ini. Gimana adik-adik? Tadi saat melihat cuplikan aktivitas, apakah ada nama adik-adik di dalam cuplikan tersebut? Kalau misalnya belum ada, ya kita coba lagi ya, aktivitas minggu depan harus dikerjakan. Kalau misalnya sudah ada, wah luar biasa hebat, terima kasih. Dan sekarang kita mau berdiri, kita mau memulai ibadah kita hari ini, dan kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. lagi ya.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Yuk adik-adik, kita satu di dalam doa, kita mau doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tuhan, sekarang saat ini kami ingin memulai ibadah online kami hari ini. Tuhan kiranya pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini dengan penuh semangat dan sukacita, mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan Roh Kudus bagi kami sehingga kami tetap diam dan juga tetap fokus untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kepadamulah kami berserah. Amin. Nah adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga harus berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Oleh karena itu penting sekali adik-adik untuk meminta penyertaan Tuhan dalam adik-adik melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Menggunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata kita siap-siap ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, Kedip-kedip. hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Siap-siap mulut kita. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati-hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik berdiri, siapkan kaki kita. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tiba saatnya kita mau merenungkan dan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting supaya adik-adik tetap ingat dan dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu untuk mengiringi sebelum kita membaca firman Tuhan, yaitu Berikanku Hati. Beri
ulang sekali lagi ya adik-adik. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Adik-adik, apa kabar? Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita persiapkan hati kita berdoa dulu, kita menghadap Tuhan. Ayo kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan hari yang baru yang Tuhan berikan. Supaya kami juga pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, pagi ini kami akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Adik-adik, kakak ulangi ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga 28. Nah, untuk pembacaan Alkitabnya, kakak akan menayangkan sebuah video singkat yang kita akan saksikan bersama-sama. Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa luar biasanya hikmat Raja Salomo. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, ada dua orang ibu yang sedang bertengkar di depan Raja Salomo. Ternyata kedua ibu ini sama-sama memiliki seorang bayi. Namun, suatu pagi mereka melihat salah seorang bayi ternyata meninggal dunia. Lalu mereka langsung mengakui bahwa bayi yang meninggal itu bukanlah milik mereka. Dan mereka juga sama-sama mengakui bahwa bayi yang hidup adalah milik mereka. Wah, kira-kira bagaimana Raja Salomo menentukan siapa ibu yang sebenarnya dari bayi ini? Raja Salomo langsung memanggil seorang pegawai untuk membagi dua bayi ini. Kemudian salah seorang ibu mengatakan, "Ya, aku setuju dengan Raja Salomo. Bagi dua saja bayi ini, sehingga aku mendapatkan setengah dan ibu ini juga mendapatkan setengah. Tidak apa, biarkan saja bayi itu mati." Kemudian salah orang ibu yang lainnya mengatakan, "Jangan Raja, jangan. Biarkan saja bayi ini hidup. Jangan bagi dua. Berikan saja bayi ini seutuhnya kepada ibu ini. Tapi jangan bunuh bayi ini. Biarkan dia hidup." Dari situ, Raja Salomo langsung mengetahui bahwa ibu yang tidak ingin bayi ini mati adalah ibu yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat tayangan videonya ya. Nah, kakak akan memberi sedikit cerita
Kita akan buka cerita dengan seorang artis yang baru-baru ini viral di media sosial. Karena bapak ini memberitakan suatu berita yang hoax, yang tidak benar. Bapak ini mengatakan bahwa sebuah perkumpulan, yaitu IDI, Perkumpulan Dokter Indonesia, dikatakan bahwa mereka itu hanyalah pembantunya WHO. Nah, adik-adik, berita ini sungguh sangat menyinggung perasaan lembaga tersebut. Bahkan mungkin beberapa dokter di dalamnya secara pribadi juga tersinggung. Lalu, apa yang terjadi dengan bapak yang menyebarkan berita hoax ini, adik-adik? Ya, bapak ini akhirnya dia harus menghadapi suatu tuntutan hukum dari lembaga yang tersinggung ini. Karena apa yang diberitakannya tidak benar dan harus diklarifikasi. Lalu, apakah bapak ini tadinya berpikir bahwa pemberitaan itu akan berakibat fatal, adik-adik? Pasti tidak. Dia tidak berpikir bahwa pemberitaan itu akan membuat dirinya berurusan dengan polisi. Dia harus menyampaikan permintaan maaf kepada institusi tersebut. Belum lagi dia dituntut secara hukuman dan dia terancam hukuman penjara. Adik-adik, sungguh sangat menyedihkan. Karena mungkin apa yang diberitakannya ini tidak bermaksud atau tidak terfikir akan sampai sejauh ini. Nah, itu terjadi ketika zaman Salomo. Seorang ibu yang merasa anaknya sudah meninggal, tapi dia tidak mau mengakui dan akhirnya dia menyebarkan satu berita bahwa anak yang hidup itu adalah anaknya. Sehingga dia menghadap sama Raja Salomo, lalu meminta Raja Salomo untuk memberikan keadilan. Walaupun dia tahu dia telah memberitakan suatu berita yang tidak benar. Dia tidak senang melihat orang lain mempunyai anak yang masih hidup dan sehat. Tapi adik-adik, Raja Salomo itu penuh hikmat. Tuhan memberikan hikmat. Hikmat itu adalah satu kebijakan. Dan hikmat itu dipakai untuk menengahi atau memecahkan masalah ini. Adik-adik, hikmat Salomo memberikan keadilan kepada ibu yang anaknya masih hidup. Adik-adik bisa lihat tadi dari tayangannya. Ibu yang sebenarnya tidak akan membiarkan anaknya dibelah dua. Bahkan dia mengikhlaskan anaknya itu supaya diambil oleh orang yang menyebarkan hoax asal anaknya selamat. Tapi apakah Raja Salomo percaya begitu saja, adik-adik? Tidak. Raja Salomo Tuhan berikan kepandaian. Raja Salomo diberikan hikmat. Dia diberikan kasih di dalam hatinya. Dia melihat ada kasih yang besar dari ibu anak ini. Sehingga dia tidak mau anaknya dikorbankan untuk ibu yang telah kehilangan anaknya. Adik-adik, kakak percaya di antara kita, di antara adik-adik, mungkin telah atau pernah melakukan kebohongan kepada siapapun. Barangkali kepada mama, kepada papa, kepada bu guru. Tapi tentu saja adik-adik tidak berpikir dampaknya. Dampaknya itu adik-adik tidak terduga oleh kita. Barangkali kebohongan kita membuat orang lain tersinggung. Kita tidak berpikir bahwa hal yang tidak benar kita sampaikan membuat orang tua kita bersedih. Adik-adik, jangan pernah kita meremehkan ketidakjujuran. Jangan pernah kita menggampangkan sesuatu.
karena adik-adik berpikir bahwa itu tidak akan kenapa-napa. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus berhikmat. Berhikmat itu memberikan pertimbangan pada keputusan-keputusan yang kita ambil. Baik adik-adik lakukan untuk orang lain, untuk keluarga di rumah, adik, mama, papa, ataupun dalam hidup adik-adik. Karena ketika adik-adik memberitakan berita bohong, itu bukan hanya berdampak kepada orang lain, tapi berdampak kepada adik-adik juga. Nah, adik-adik, Salomo yang meminta hikmat Tuhan itu diberikan kepekaan. Sama seperti kakak dan adik-adik, ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, kita akan mendapat kepekaan. Apakah kita pantas berbicara itu? Apakah kita baik berbicara itu? Apakah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak? Kita akan punya pertimbangan itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin sekali di dalam kehidupan adik-adik dan kakak bisa mempertimbangkan segala sesuatunya seperti pikiran Allah yang tidak akan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Adik-adik, sebagai ayat hafalan, kakak akan membacakan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, luar biasa ayat kita ini. Tuhan menginginkan kita tidak sama dengan dunia. Orang-orang dunia boleh saja berkata tidak benar, tapi Tuhan ingin kita berbeda, tidak serupa, tidak sama dengan dunia. Lalu, apakah Tuhan itu hanya bilang kita tidak serupa saja? Tidak, adik-adik. Tuhan kita juga ingin kita berubah karena pembaharuan perilaku kita. Yang tadinya kita malas, yang tadinya kita menggampangkan atau meremehkan sesuatu, kita akan berubah untuk memperhatikan semua yang kita lakukan. Dan kita juga, Tuhan ingin kita meminta hikmat supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika adik-adik tahu membedakan mana yang baik dan buruk, pasti adik-adik tidak akan mungkin adik-adik akan mengikuti ajakan teman-teman ketika melakukan satu perbuatan yang menyakitkan atau yang melukai perasaan orang atau membohongi orang tua. Kakak yakin adik-adik akan bisa mengatakan tidak karena adik-adik menyadari bahwa yang dilakukan atau yang diajarkan kepada adik-adik itu tidak benar. Nah, itulah adik-adik, Tuhan mau kita bertindak bukan sesuka hati kita, tapi berdasarkan firman yang sudah Tuhan pernah sampaikan kepada kita. Tuhan ingin sekali kita itu hidup sesuai dengan perkataannya. Mari adik-adik, kita merubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peka, yang lebih peduli. Kita menjadi peka terhadap lingkungan dan peduli kepada sesama. Sehingga adik-adik, kita akan membuat dunia ini menjadi jauh lebih baik. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Sama seperti Salomo, Tuhan Yesus juga menginginkan kita berhikmat. Dengan keadaan yang berbeda dengan Salomo, tapi kita tetap harus berhikmat dalam mengambil keputusan dan tindakan kita. Adik-adik, jangan lupa hafalkan ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 2. Baik adik-adik, terima
kasih. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati setiap perbuatan kita, tutur kata kita, dan pikiran kita. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dan bahagia. Perkenalkan, nama Tante Wiwi Sulistiani, Penatua GKI Agus Salim Bekasi. Saat ini kita akan bersama-sama menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Caranya, adik-adik dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu bisa dititip ke mama papa dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat mengikuti video berikut ini. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari adik-adik kita membawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami juga bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu atau kabar sukacita. Saat ini Tuhan, kami
memberikan persembahan, berkati dan kuduskan persembahan kami ini, agar dapat layak, dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak ya, kakak. Jadi di sini kakak bakalan ngejelasin aktivitasnya. Jadi aktivitasnya itu kalian mudah sih aktivitasnya. Jadi kalian cuman harus ngejawab 3 pertanyaan dari kakak. Pertanyaannya itu adalah: 1. Saat ujian berlangsung, ada teman dekatmu yang meminta jawaban. Bagaimana sikap adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik? Yang kedua, seperti yang adik-adik tahu bahwa sekarang harus berdiam di rumah karena adanya COVID-19. Tiba-tiba ada teman-teman kalian yang mengajak untuk pergi jalan-jalan ke mall. Bagaimana sikap adik-adik terhadap mereka? Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih adik-adik. Pada saat sekolah online berlangsung, ada teman adik-adik yang mengajak untuk bermain game melalui gadget. Apa yang adik-adik lakukan pada saat seperti ini sebagai anak Tuhan yang baik dan bijaksana? Nah, jadi aktivitasnya itu aja adik-adik ya. Nanti kalau kalian sudah menyelesaikan atau sudah mengerjakan aktivitasnya, kalian bisa langsung difoto tuh aktivitasnya, difoto, habis itu dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Kakak tunggu secepatnya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti yang sudah diajarkan oleh Alkitab, adik-adik diajarkan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mungkin membuat adik-adik bingung, marah, putus asa. Nah, kalau misalnya belum bisa memutuskan terhadap pilihan-pilihan tersebut, jangan lupa kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Adik-adik juga dapat berdoa dan meminta pimpinan Tuhan untuk dapat memutuskan apa yang terbaik yang dapat adik-adik pilih dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita nyanyikan lagu penutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Bersama Yesus. Yang semangat ya adik-adik, karena ini lagunya semangat, terus kita mau memuji Tuhan, dan ini lagu penutup kita. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita ulang dari bait pertama ya adik-adik, dari awal. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku,
mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama secara online. Bapa, berkati semua kegiatan sekolah minggu online hari ini yang sudah kami lalui, agar kami dapat mengisi minggu-minggu kami ke depan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Tuhan hari ini. Bapa, ajarkan kami seperti Salomo yang Tuhan berikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga Bapa untuk melakukan dan juga mengambil keputusan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berserah. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan dan adik-adik sudah merenungkannya, sudah adik-adik catat, bisa adik-adik ingat dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Dan sekarang tiba saatnya kita berpisah. Sampai jumpa lagi minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Nah, saat ini kakak mau bagi-bagi hadiah buat adik-adik yang ada di rumah. Cara dapetin hadiahnya gampang banget loh adik-adik. Caranya adik-adik cukup buat foto keluarga adik-adik masing-masing. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Gampang banget kan? Setelah fotonya jadi, adik-adik posting fotonya di Instagram adik-adik. Kalau nggak punya, bisa di Instagram kakak, atau di Instagram mama, atau di Instagram papa. Di bawah foto, adik-adik kasih keterangan nama keluarga adik-adik ya. Contohnya, keluarga Budi, keluarga Siska, atau sesuai dengan nama adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa juga mention fotonya ke @GKI_Agus_Salim, hashtag Bukel GKI Agus Salim 2020, karena aktivitas ini adalah bagian dari agenda bulan keluarga GKI Agus Salim tahun 2020. Kakak tunggu foto-foto keluarga adik-adik semua ya. Dadah.